Rangkaian sholat itu, siapa yang kita sembah diteorikan dalam ilmu akidah. Bagaimana sebenarnya yang disembah itu? Maka dirasakanlah dengan al-ihsan. Ilmu al-ihsan ini melahirkan suatu sikap para sahabat yang disebut zuhud. Ilmu kezuhudan ini memunculkan satu ilmu yang sekarang orang malu menyebut namanya, yaitu tasawuf. Gitu. Sekarang diganti nama, Pak, Tazkiyatun Nufus. Ketika kita buka kitab Hadaikul Haqaiq, ternyata Tazkiyatun Nufus hanya satu bab di sini. Gak cukup modalnya itu. Karena diri kita tidak hanya nufus, nufus jamak dari nafs, jiwa. Diri kita ini, nah ini tolong dihafalkan, ini pernah saya sampaikan di beberapa tempat juga. Ada yang disebut jasad. Nih, tubuh yang ini, yang kasar ini, yang ada syahwat di dalamnya, ada emosi di dalamnya, ada nafsu di dalamnya. Nafsu bahasa Indonesia ya, bukan nafsu bahasa Arab. Jasad ini di dalamnya ada apa? Ada nafs. Apa arti nafs? Jiwa. Nah, jiwa ini dia punya beberapa tingkatan. Ada jiwa yang ammarah, bukan amarah. Amarah suka marah-marah. Kalau ammarah itu ammarah bisu, yang banyak menyuruh kepada keburukan. Itu si jiwa itu. Ya. Dan dia punya karakter yang banyak. Ya. Nanti kalau udah meninggal namanya disebut lawamah, suka mencaci diri sendiri. Maka ditandain orang kalau habis maksiat dia kemudian menyesal, ini namanya lawamah. Benar gak? Berarti dia sudah naik. Kalau ammarah ini mirip psikopat, orang salah tidak merasa salah. Naik lagi mulhamah, kadang soleh kadang tidak soleh. Kalau di masjid semangat sholat sunat, kalau nyampe di rumah hilang semangatnya. Di masjid semangat ngaji, di rumah hilang semangatnya. Kalau ketemu guru, ketemu teman, semangat untuk membangun iman dalam diri. Tapi kalau sudah sendiri, kemudian maksiat pun dilakukan. Ini namanya mulhamah. Kadang terilhami berbuat baik, kadang terilhami buat buruk. Orang ini hanya bisa diangkat menjadi mutmainnah jika dia rajin berzikir dan bimbing oleh ahli zikir. Nggak mungkin sendiri, Pak. Murid aja naik kelas harus ada wali kelasnya, harus ada gurunya. Masa nafs mau naik kelas nggak ada gurunya? Orang-orang kan egois, bilang, saya baca aja, saya ngaji di YouTube aja. Nggak bisa, itu masalah bukan ngaji di YouTube. Itu masalah adakah guide-nya yang akan membimbing kita berpindah dari nafs ke nafs. Jadi nafsu itu artinya apa? Bukan hawa nafsu, tapi gejolak jiwa. Nah, gejolak ini hanya bisa ditenangkan jika dia membaca nama Allah sesering mungkin, berpuasa seteratur mungkin, lalu naiklah dia ke nafs mutmainnah. Orang inilah nanti yang dipanggil di sisi Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Inilah yang disebut mati sebelum mati. Karena ini panggilan nanti kita sekarat, Pak. Tapi jika dia berhasil melawan nafsnya dengan zikrullah, puasa lahir batin, maka dia sudah mati sebelum dirinya mati. Gitu. Ini yang disebut mati pertama, kematian yang mesti kita lalui. Nah, semoga nih Bapak Ibu yang hadir, termasuk yang sudah sedang di tahapan itu atau mengarah ke sana. Di saat orang nggak bangun, kita bangun. Alhamdulillah ya. Siapa yang bangunin kita, Bapak Ibu? Bangun sendiri atau alarm ya? Tapi pernahkah alarm bunyi nggak bangun-bangun? Sering ya. Buktinya bahwa alarm bukanlah yang membangunkan. Yang membangunkan tetap Allah. Karena secara ilmu rohani di surat Az-Zumar dikatakan Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa. Yatawaffal anfus ya. Ada yang digenggam nggak dibalik-balikin, mati namanya, mati yang sebenarnya. Ada yang dilepasin, itu namanya bangun. Berarti kita tiap malam mati, Pak ya.
Bismillahirrahmanirrahim.